Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Hartanti dengan NIM 230606501001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video singkat terkait motivasi belajar dan strategi belajar efektif untuk mencapai tujuan. Di sini saya akan memberikan pengalaman saya terkait motivasi belajar saya, bagaimana cara saya menciptakan pembelajaran yang efektif, bagaimana cara saya untuk meningkatkan motivasi belajar saya, dan lain sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk disimak. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait motivasi belajar. Jadi, motivasi belajar itu merupakan dorongan dari dalam diri individu, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, untuk melakukan kegiatan belajar demi mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti ingin memperoleh nilai yang tinggi, untuk memahami materi, ataupun mengembangkan diri. Nah, di sini itu saya mengatakan bahwa motivasi belajar itu sama halnya seperti sebuah bahan bakar. Tanpa bahan bakar, kendaraan tidak bisa berjalan. Begitu juga dengan belajar tanpa motivasi. Jadi, motivasi itu disebut sebagai bahan bakar karena ia memberikan energi mental dan emosional agar proses belajar bisa terus berjalan dan mencapai hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait motivasi belajar saya. Kalau dari diri saya sendiri, saya itu cenderung merasa bahwa motivasi belajar saya itu ke sedang hingga ke tinggi, karena ada kalanya saya itu sangat bersemangat untuk belajar, namun ada saatnya juga ketika saya itu merasa motivasi saya turun, sehingga saya itu bermalas-malasan, tidak konsisten, dan tidak produktif dalam menjalani hari. Nah, ini itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, kalau untuk faktor yang meningkatkan semangat belajar saya itu, yang pertama, ketika saya mendapatkan nilai ujian yang tinggi. Nah, nilai ujian yang tinggi ini membuat saya termotivasi untuk terus belajar, karena saya tidak ingin nanti ke depannya nilai-nilai saya yang lain itu menurun. Yang kedua itu yakni lingkungan yang mendukung, yang dimana ketika saya memiliki teman yang sama-sama ingin berkembang, sehingga saya juga termotivasi untuk terus belajar, karena saya itu malu ketika saya memiliki teman yang dia ini selalu mengupgrade dirinya, namun saya merasa bahwa kok saya di sini saja, kok saya stuck pada ini saja, tidak ada perkembangan, sehingga saya itu merasa bahwa wah, saya harus belajar agar dapat meningkatkan pengetahuan saya. Nah, itulah pentingnya lingkungan yang mendukung. Selanjutnya itu ada materi yang menarik. Jika saya belajar dan melihat bahwa wah, materinya menarik dan saya suka, maka saya tuh lebih termotivasi, lebih ingin mengetahui banyak hal terkait materi tersebut. Dan yang terakhir yaitu apresiasi dari orang lain. Contohnya, ketika saya menjawab pertanyaan di dalam kelas dan dosen memberikan rewards berupa tepuk tangan ataupun senyuman, maka saya merasa senang dan merasa termotivasi bahwa saya seharusnya lebih giat lagi belajar agar nanti ke depannya saya bisa menjawab apabila ada pertanyaan yang diajukan oleh dosen. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang menurunkan semangat belajar saya. Contohnya seperti kelelahan fisik dan mental, kurangnya waktu istirahat, materi yang diterima saat proses pembelajaran itu terlalu menggunakan bahasa-bahasa teoritis sehingga sulit dipahami. Dan yang terakhir itu yang paling sering saya temukan pada diri saya sendiri, bahwa gangguan seperti medsos atau lingkungan yang berisik. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait gaya belajar yang saya gunakan. Nah, untuk diri saya sendiri itu saya merasa lebih cocok menggunakan gaya belajar visual dan kinestik, yang dimana gaya belajar visual ini kan merupakan gaya belajar yang menyajikan gambar, diagram, ataupun warna-warna. Contohnya itu ketika saya ingin mempelajari terkait rumus-rumus Excel. Nah, maka gaya visual ini sangatlah cocok karena dia itu di dalam pembelajaran berbasis visual itu dia disajikan gambar. Kira-kira contohnya itu seperti untuk rumus ini itu cara penggunaannya bagaimana. Jadi di dalam gaya visual itu dia dijelaskan bagaimana cara penggunaan rumusnya, apa yang harus diklik, apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan sebuah jawaban yang benar. Nah, selanjutnya itu gaya kinestik. Saya perlu melakukan sesuatu rencana secara langsung agar bisa paham. Nah, di sini tuh
Contohnya saya mempraktekkan rumus-rumus yang telah saya pelajari tadi secara langsung, bukan hanya mendengar penjelasan begitu saja, tetapi saya mencari soal-soal yang sama terkait rumus tadi dan mencobanya secara langsung. Saya merasa bahwa gaya pembelajaran visual dan kinestik itu sangat membantu saya dalam meningkatkan pemahaman saya dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait rencana saya dalam menciptakan belajar yang efektif. Nah, ada beberapa langkah saya dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Yang pertama yaitu membuat jadwal belajar rutin. Nah, jadi dalam tiap minggu itu saya mengambil waktu 3 hari untuk mempelajari rumus-rumus Excel. Nah, sedangkan hari-hari lainnya saya atur untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada di dunia perkuliahan saya. Selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman konsep. Cara saya meningkatkan pemahaman saya selain dari dunia perkuliahan yaitu dengan memanfaatkan media sosial berupa YouTube. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa saya ingin menguasai berbagai macam rumus Excel. Nah, di YouTube itu disediakan berbagai macam video pembelajaran terkait rumus-rumus Excel dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Selanjutnya yaitu latihan soal secara konsisten. Nah, biasanya itu dalam tiap video pembelajaran di YouTube itu sudah disediakan soal-soalnya. Nah, jadi ketika saya selesai mempelajari suatu rumus, maka saya mendownload file soal tersebut untuk dikerjakan. Hal ini itu sangat penting dalam diri saya agar saya itu bisa mengetahui kira-kira rumus yang telah saya pelajari tadi itu sudah saya pahami ataupun belum. Nah, langkah selanjutnya yaitu memanfaatkan sumber belajar. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa saya memanfaatkan sumber belajar berupa YouTube, tapi saya juga memanfaatkan beberapa sumber belajar lain seperti Instagram ataupun TikTok. Nah, di Instagram ini saya bergabung dalam sebuah komunitas yang di dalamnya itu membahas terkait persoalan Excel, terkait rumus-rumus, cara pengerjaan data-data, yang dimana di dalam komunitas ini itu kita itu kayak diwadahi. Langkah terakhir itu yaitu melakukan evaluasi. Nah, tiap minggu itu saya melakukan kembali review terkait materi-materi yang telah saya pelajari, baik itu terkait materi mengenai Excel maupun materi-materi terkait perkuliahan saya. Selanjutnya di sini itu ada cara saya menjaga motivasi belajar saya agar motivasi belajar saya itu tetap tinggi. Yang pertama itu saya melakukannya dengan menetapkan target kecil terlebih dahulu, kayak misalnya dalam 1 minggu itu saya menetapkan target bahwa saya harus bisa nih menguasai kira-kira 5-15 rumus Excel. Nah, dengan adanya target ini, maka saya itu memotivasi diri saya sendiri bahwa harus terus belajar karena adanya target tadi. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, saya itu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman itu dengan membersihkan kamar, terus dengan mendengar musik-musik yang mungkin itu dapat membantu saya fokus dalam menerima materi-materi yang ingin saya pelajari. Selanjutnya yaitu mengingat kembali tujuan jangka panjang. Nah, saya mengingat kira-kira apa sih tujuan saya mempelajari rumus Excel ini, kira-kira apa sih tujuan saya menguasai Microsoft Excel. Nah, tujuan ini itu membantu saya untuk termotivasi untuk terus belajar. Nah, biasanya saya menuliskan dalam skinote hal-hal yang ingin saya capai seperti cita-cita ataupun target saya pada minggu ini ataupun minggu kedepannya. Nah, selanjutnya yaitu bergaul dengan orang yang positif. Di sini itu saya sebenarnya tidak memilih-milih teman, tapi saya itu lebih bergaul kepada teman-teman yang bisa membantu saya juga untuk berkembang, bukan malah sebaliknya. Nah, di sini itu saya memilih teman yang sama-sama ingin berkembang bersama, yang bisa diajak belajar, berdiskusi, dan hal-hal positif lainnya. Selanjutnya itu dan yang terakhir yaitu beristirahat cukup dan menjaga kesehatan. Dengan cara tidur itu dalam sehari tidurnya harus minimal 7-8 jam, melakukan olahraga ringan seperti jogging, workout, dan lainnya, serta memakan makanan yang sehat dan bergizi.